Halo teman-teman, puji Tuhan pada saat malam hari ini saya harapkan teman-teman tidak mengurangi sukacita teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan ya pada saat malam hari ini ya. Saya memilih untuk recording karena saya cari aman, cari amannya dari sinyal ya. Karena teman-teman tahu beberapa kali memang saya bukan beberapa kali, memang selalu setiap kali ibadah di Zoom atau Komsel selalu ada gangguan, entah nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya, putus-putus, jadi selalu on off. Jadi saya bilang sama Niar, gimana kalau saya bikin video aja, sama seperti kalau saya ditugaskan melayani di ibadah doa Kamis yang durasinya hanya 15 sampai 20 menit. Jadi gampang, hanya kirim lewat WhatsApp. Tapi kalau saya ditugaskan untuk ibadah minggu biasanya itu kan lebih dari 30 menit. Jadi 35 atau 45 menit. Saya suka masukin di YouTube, terus Om Krisnom download. Tapi itu pun kalau saya masukin di YouTube itu bisa sampai 3 sampai 4 jam baru bisa terkirim. Ya. Baru bisa di-download juga. Jadi saya bilang sama Niar gimana Niar? Apakah yang durasinya 15 sampai 20 menit atau lebih dari itu? Niar bilang, "Oh, 15 sampai 20 menit aja, Mei." Oh, oke. Biar bisa kirim lewat WhatsApp. Karena kalau kirim lewat Telegram juga susah banget. Masukin YouTube juga, ntar Niar download juga ya. Sayang di sini yang ngirimnya yang sinyalnya kurang bagus. Waktu itu saya sempat sewa wifi portable, tapi sama aja, nggak ada pengaruh sama sekali. Jadi saya nggak pakai itu lagi, ya kembali seperti ini. Dan beberapa kali kalau saya ibadah Sabtu dan Minggu, kadang ibadahnya nggak selesai karena memang sinyalnya yang kurang bagus. Kemudian saya memilih untuk ikut ibadah, diputar ibadahnya setelahnya, entah malamnya atau besoknya baru saya ikutin ibadah. Jadi seperti itu terus. Tapi ya saya bersyukur karena Tuhan juga memberikan saya kesabaran. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan bawakan renungan yang saya ambil di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 mengenai hal kerajaan sorga. Sekali lagi di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Teman-teman boleh buka aja ya di Alkitab masing-masing. Nah, yang tadi saya bilang kan mengenai hal kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan yang diimpikan oleh semua manusia, apapun golongannya, apapun agamanya. Nggak ada yang terlahir di dalam dunia ini kemudian setelah menjadi dewasa dan berharap untuk masuk ke neraka ya. Nggak ada yang seperti itu. Jadi nggak ada. Yesus berbicara beberapa perumpamaan di dalam pasal 13 ini, dan salah satunya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lalang di antara gandum. Jadi di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Nah, di dalam perumpamaan lalang di antara gandum ini ada seorang penabur yang menabur benih yang baik dan kemudian menjadi gandum. Ada juga penabur yang menabur saat semua orang tertidur. Di situ ada di ayat yang ke-25 ya. Teman-teman boleh baca.
Ada penabur yang menabur saat semua orang sedang tidur. Dalam hal ini disebut musuh, kalau teman-teman boleh perhatikan, boleh baca kembali. Menabur benih yang tidak baik dan kemudian menjadi lalang. Nah, kedua benih tersebut bertumbuh bersama-sama. Kalau kita lihat, kita lompat di ayat yang ke-37, masih dalam Matius 13 ayat yang ke-37, saya akan bacakan. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ayat yang ke-38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Nah, tanah hati kita ditaburi benih yang baik. Tapi bukan juga tidak mungkin ya, iblis menaburkan hal-hal yang tidak baik atau benih yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi tanah hati kita itu sudah pasti maunya kita itu ditaburi dengan hal-hal yang baik, karena tidak ada manusia di dalam dunia ini mau hidupnya menjadi tidak baik. Seorang ibu atau orang tua mendidik, membesarkan, mengajarkan anaknya tentu menanamkan hal-hal yang positif, nilai-nilai moral yang baik kepada anaknya, dengan harapan anak itu akan menjadi baik. Demikian halnya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya. Kehidupan kita mau ditaburi benih-benih yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi selama kita berada di dalam dunia ini, tidak mungkin iblis tidak menaburkan hal-hal yang tidak baik juga di dalam kehidupan kita. Tapi itu merupakan sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau hati kita ditaburi oleh benih-benih yang tidak baik atau tidak? Jadi teman-teman, dari perumpamaan ini kita bisa mengambil 2 poin. Poin yang pertama adalah penabur benih, dan poin yang kedua adalah benih yang dibiarkan bertumbuh. Sekali lagi, dari perumpamaan ini dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30, dan yang disambung di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43, ada 2 poin yang kita bisa ambil dari perumpamaan ini. Poin yang pertama yaitu penabur benih, dan yang kedua adalah benih yang dibiarkan bertumbuh. Nah, kita akan melihat poin yang pertama yaitu penabur benih. Orang penabur benih ini adalah orang yang berpengaruh, boleh dikatakan orang yang berpengaruh, orang yang punya kuasa, orang yang mempunyai otoritas, berpengalaman, orang yang mempunyai skill di bidangnya, orang yang tentunya boleh digolongkan orang yang sudah berpengalaman untuk menabur benih ya. Kalau dia adalah penabur benih yang baik, dia akan menaburkan hal-hal yang baik pula, hal-hal yang positif. Ya, saya tidak usah menguraikan hal-hal yang baik itu apa ya, teman-teman sudah tahu. Hal-hal yang positif juga itu apa, teman-teman pun sudah tahu apa yang dikategorikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, sekali lagi, kalau dia seorang penabur ini, kalau dia adalah penabur benih yang baik, dia akan menaburkan hal-hal yang baik juga. Dia akan membuahkan buah yang baik, buah yang positif untuk benih yang dia taburkan ya, untuk benih yang akan dihasilkan nanti. Tetapi jika dia adalah penabur benih yang tidak baik, firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Jadi sekali lagi, jika dia adalah penabur benih yang tidak baik, firman Tuhan berkata bahwa
Dari buahnya lah kamu atau kita dapat mengenal mereka. Teman-teman ingat mengenai kisah 12 pengintai dalam kitab Bilangan? Musa mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Apa yang terjadi pada saat itu ketika mereka pergi mengintai dan mereka pulang dan memberi kabar kepada Musa dan Harun. 10 orang memberitakan berita yang menakutkan mengenai tanah Kanaan dan orang yang mendiami tanah Kanaan tersebut. Jadi 12 orang yang pergi mengintai diutus oleh Musa dan Harun. Ketika mereka kembali, 10 orang diantaranya memberitakan kabar yang menakutkan, kabar yang membuat orang khawatir mengenai tanah yang mereka incar pada saat itu, yang mereka intai pada saat itu. Namun berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memberikan ketentraman dan berpikir positif bahwa kita bisa maju dan menduduki negeri itu dan pasti bisa mengalahkan orang-orang yang kuat itu. Nah, kita boleh melihat dari kisah ini, dari ke-12 pengintai ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang menabur benih. Tetapi bedanya adalah 10 orang dari antara 12 itu pengintai tersebut, mereka menabur benih ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kepada Musa dan Harun dan orang-orang pada saat itu. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memberikan berita yang bisa menenangkan, memberikan ketentraman kalau di ayat yang ke-29, dan mereka pun berpikiran positif bahwa mereka akan menduduki negeri itu dan mereka itu bisa berperang dan mengalahkan orang-orang yang kuat yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Teman-teman, kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan tempatkan kita dimanapun, pasti ada maksud Tuhan. Jadilah penabur benih yang baik. Jadilah orang yang positif, pembawa berita yang bisa menenteramkan hati orang dan memberi semangat kepada siapapun. Karena sadar atau tidak, komunitas kita, teman dekat kita, keluarga kita adalah ladang yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menabur benih kebaikan. Sekali lagi, kalau kita adalah seorang penabur benih, posisi kita adalah seorang penabur benih, sadar atau tidak, komunitas kita, teman dekat kita, sahabat kita, keluarga kita adalah ladang yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menabur benih. Tergantung benih apa yang akan kita taburkan, benih kejahatan atau benih-benih kebaikan. Jangan sampai kita seorang penabur benih, kita menabur benih ketakutan, menabur benih kebencian, menabur benih ketakutan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jadi itu adalah pilihan dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah seorang penabur benih, taburlah benih-benih yang baik. Dan yang kedua, poin yang kedua, benih yang dibiarkan tumbuh. Dalam ayat pokok kita tadi, dalam Matius 13 ayat yang ke-30, biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Kita mungkin dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan lalang di antara gandum. Kita tumbuh mungkin bersama-sama orang-orang yang hidupnya tidak melakukan kebenaran atau penebar kebencian, hidup penuh dengan kekhawatiran akan masa depan. Sekeliling kita, teman-teman kita, mereka di setiap obrolan tidak ada bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Kita mungkin berada di tengah-tengah komunitas atau teman-teman seperti itu. Tetapi jangan biarkan kita menjadi rusak karena lalang tersebut.
kita membiarkan kehidupan kita menjadi rusak karena orang-orang tersebut. Kita tinggal di dunia ini, tetapi janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Jadi mungkin benih kita dengan benih orang lain itu berbeda. Benih kita mungkin benih yang baik, orang lain itu mungkin benih yang tidak baik. Kita bertumbuh bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama di komunitas yang sama, di keluarga mungkin yang sama, di tempat kerja kita atau di tempat kuliah kita tumbuh bersama-sama. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa jangan sampai kita menjadi rusak karena teman sepergaulan kita. Tapi sebaliknya, meskipun kita bertumbuh bersama-sama, dibiarkan bertumbuh bersama-sama, jadilah orang-orang yang positif di tengah-tengah teman-teman, lingkungan yang mungkin tidak positif. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada teman-teman pada saat malam hari ini mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum, mengenai penabur benih dan benih yang dibiarkan tumbuh adalah, jadilah pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan, tahu posisi kita, tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan itu apa. Kalau kapasitas kita penabur benih adalah seorang penabur benih, taburkanlah hal-hal yang baik. Dan jika Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah orang yang tidak bertumbuh atau belum bertumbuh ke arah Kristus, jadilah kuat dan bijaksana. Mari, pilihan ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi penabur benih, taburkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Apalagi menabur kebencian, menabur kekhawatiran kepada teman-teman atau kepada siapapun, kepada lingkungan kita atau keluarga. Jangan sampai kita penabur benih yang tidak baik. Tetapi marilah kita menjadi penabur benih yang baik. Dan kalau kita diizinkan bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang tidak baik, jangan sampai kita terpengaruh dan ikut arus dunia ini, mengikuti kebiasaan mereka. Tetapi marilah kita menjadi kuat dan kita menjadi anak-anak muda yang bijaksana di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pada saat malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam kehidupan kita, dan saya percaya Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang berkualitas di dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang penabur-penabur benih yang baik, dan kita juga bisa bertumbuh di lingkungan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.